Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah. Saudara-saudaraku seperjalanan di mana saja berada, alhamdulillah pada malam hari ini Aki berada di Padepokan Patrap Surakarta untuk mengikuti acara siaran langsung seperti biasa di malam Jumat, yaitu zikir bersama di Padepokan Patrap Surakarta Solo. Kepada rekan-rekan di mana saja berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar Singapura, Malaysia, Australia, Thailand atau di mana saja yang bisa menangkap suara Aki, kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Begini kan, Pak? Wah, asik. Asik. Oh, jadi artis ribet juga ya? Ya Allah. Oh, terima, saya terima. Ini acara langsung, pokoknya alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap pada hari ini kita bisa berkumpul atas izin Allah, rahmat Allah. Silakan saudara-saudara yang mengikuti lewat Facebook di mana saja selain yang ada di Padepokan ini, alhamdulillah udah hampir 50 orang yang hadir di Padepokan Patrap. Sebagian di rumah, maksudnya begitu. Sebagian di rumah masing-masing. Alhamdulillah ada 20 orang alhamdulillah di Padepokan Patrap. Alhamdulillah ada sekitar 20 orang. Silakan rekan-rekan yang sekalian sebelum Papur memulai acara cek sound akan Aki panggil dulu rekan-rekan yang ada di lain tempat agar memberikan komentarnya ataupun memberi tanggapan ataupun laporan bagaimana tentang suara Aki yang diterima di tempat rekan-rekan. Alhamdulillah Bunda Ima dari Bekasi telah hadir. Assalamualaikum. Keren Ki, Aki keren gitu, hebat alhamdulillah. Terus Mas Taufik Zikir Napas nyimak juga alhamdulillah. Nata dari Tulung Agung hadir. Nyi Imas alias Kang Sony dari Cileungsi hadir alhamdulillah. Dan rekan-rekan, alhamdulillah pada malam hari ini di sekitar Padepokan ada yang banyak ya, di sekitar orang-orang Padepokan juga, dan juga dari luar Kartosuro ada ya Pak? Ada. Ya alhamdulillah dari sekarang di Padepokan Patrap ini warga sekitar udah bisa menerima atau bisa hadir ke tempat Padepokan Patrap ini. Silakan yang lain, Bapak Tony Subarka, alhamdulillah telah hadir. Si Cepot, Pot cager mana Pot? Alhamdulillah si Cepot hadir dari Majalengka. Bunda Oni, alhamdulillah dari Gresik hadir juga. Kang Hilmi hadir. Suara jelas Pak, lanjutkan. Wah, bukan Bapak, saya aki-aki. Alhamdulillah Pak Hilmi. Seperti biasa pada malam hari Jumat ini di Padepokan Patrap Surakarta diadakan zikir bersama yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Pur. Namun sebelumnya biasanya ada opening. Saya sapa dulu dari Tangerang, Kang Opit. Malam hari ini bagaimana kesehatan di sana? Mudah-mudahan sehat selalu. Bos Jepri yang ada di daerah Kebayoran Lama, Mas Joko yang baru pulang umroh, Mas Joko udah ada di Indonesia, datang lagi alhamdulillah. Jangan lupa Mas, oleh-olehnya buat Aki. Alhamdulillah Mas Joko, kemudian Pak Edi Pirji
yang masih di Mekah atau tidak atau udah pulang kurang paham. Dan rekan-rekan murid saya Pak Mario yang ada di Bekasi, istrinya udah hadir. Alhamdulillah Mas Dian dari Probolinggo, alhamdulillah telah hadir. Nah ini supporter sejati Bunda Lisma dari Bekasi juga alhamdulillah telah hadir. Bagaimana suaranya bisa diterima di sana Bunda? Bunda Aira dari Parepare Sulawesi, gimana? Udah bisa mengikuti pada hari ini? Alhamdulillah ada yang telah hadir Pak, spesial Ambu Sunan. Itu istri saya telah hadir mengikuti, alhamdulillah. Ambu maaf 3 hari udah ditinggalkan sama suamimu. Ditinggalkan oleh suamimu demi tugas. Gak apa-apa, alhamdulillah. Sabar saja, sayang. Gaya alhamdulillah pakai sayang segala. Alhamdulillah. Kemudian ada Pak Mujianto SE dari Jakarta, alhamdulillah telah hadir. Terima kasih Pak Mujianto. Keluarga Cilengsi, oh Bang Andi yang kenal sama Bang Andi dari Batam, alhamdulillah telah hadir dan katanya salam dari Bang Andi buat rekan-rekan yang ada di Padepokan. Waalaikumsalam Bang Andi, terima kasih. Jelas, oh jelas sekali, alhamdulillah Bang Andi, jelas. Jelas apanya Bang Andi? Ini jelas wajah Aki atau suaranya nih? Itu. Waktu telah menunjukkan tinggal ada 6 menit lagi, masih nyantai-nyantai saja dulu. Papur biasanya jam 9, kurang 6 menit Papur jatah saya. Rekan-rekan yang jangan lupa, insya Allah pada besok hari di Kota Batu Malang akan diadakan latihan biasa zikir napas bersama di Kota Batu Malang. Untuk itu saudara-saudara yang ada di Batu Malang, Surabaya, Sidoarjo, Probolinggo, silakan Tulung Agung, Kediri untuk merapat ke Batu Malang besok hari. Mohon doanya nanti malam Pak Pur berangkat jam berapa Pak? 11. Jam 11 berangkat dari sini naik sepur mabur. Naik kereta sama Pak Agung, Pak Poyo sama Bang Dirman pagi-pagi. Dan insya Allah Aki naik biasa, naik si jadul. Nanti membelah kota Gunung Merbabu. Insya Allah nanti subuh, pada subuh insya Allah berangkat. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kebetulan ada ibu-ibu atau ibu-ibu, alhamdulillah. Mau mbak-mbak, mbak-mbak juga ada, alhamdulillah. 2 orang telah hadir juga sekarang mengikuti kegiatan. Seperti Bapak ketahui, zikir napas adalah suatu metode ya Pak, suatu metode untuk kita berjalan menuju kepada Allah, yang pada intinya supaya kita bisa sadar Allah dalam setiap keluar dan masuknya napas. Karena begitu manusia napasnya habis, saat itu manusia udah dikatakan meninggal dunia itu. Maka mumpung kita diberi waktu, kata Ibet Gade, mumpung kita masih diberi waktu, mumpung kita masih diberi napas, sadari Allah dalam setiap keluar dan masuknya napas dengan menyebut asmanya. Agar apa? Agar nanti kelak ketika Allah menghentikan napas dari kita, kita dalam sadar kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk ada di dalamnya itu. Amin ya rabbal alamin. Silakan rekan-rekan yang lain. Muhsin Sarif Saleh nyimak Papua Darokan Hulu Riau. Dari Riau alhamdulillah jernih bersih. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Bustamin Hamid udah pulang ya Pak? Pak Bustamin udah di Jayapura. Wah, Pak Bustamin udah di Jayapura, telah hadir juga, alhamdulillah. Pak Bustamin kayaknya paling putih kalau di Jayapura. Alhamdulillah Pak Bustamin telah hadir juga. Rekan-rekan yang lain mohon untuk memberikan laporan sebelum acara Pak Pur dimulai. Karena waktu telah menunjukkan jam 9 kurang 3 menit,
Mohon maaf, Aki tidak bisa menyapa rekan-rekan semua yang lain karena ini solo karir. Biasanya partnernya ada di sini Pak Poyo. Cuma Pak Poyo malam ini jadi di bagian dapur karena saking banyaknya tamu malam hari ini di Padepokan Patrap Solo ini. Pak Poyo, kopinya udah siap? Alhamdulillah Pak Poyo nyiapin kopi buat bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu juga, mbak-mbak juga kalau mau ngopi, ngopi aja. Jadi ngopi itu kalau di Sunda, kopi itu Pak, ngobrol perkara iman, gitu. Ngopi itu ngobrol perkara iman, gitu. Jadi istilahnya ngopi. Alhamdulillah ada yang rekan yang lain yang masuk sebelum ini, kayaknya tidak ada. Alhamdulillah. Pada malam ini kita mulai saja kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Bapak-bapak semua yang ada di sini, yang ada di luar sini juga, mari sama-sama pada malam hari ini menyatukan hati, menyatukan jiwa untuk langsung lurus hanya kepada Allah. Jadi selain Allah kita tinggalkan. Hanya kita lurus kepada Allah pada malam hari ini supaya kita bisa langsung menuju kepadanya. Untuk itu agar dapat barokah dalam pertemuan ini, mari sama-sama yang ada di sini maupun yang luar sini untuk membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan. Untuk opening dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang berkenan buat bapak-bapak, mbak-mbak yang ada di sini maupun yang ada di luar sini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Setio Purwanto untuk melanjutkan acara pada malam hari ini. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak-bapak dan saudari-saudari, ya alhamdulillah. Dan juga maaf yang ada di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan acara live Facebook untuk zikir nafas bersama. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan meski lewat online. Bagi yang online yang bisa tatap muka di sini, alhamdulillah. Yang dari jauh di Sunan, dari Garut naik motor. Bandung Pak. Dari Bandung, ya kemudian dari Wonogiri Pak Dirman. Kalau semuanya dari Solo ya Pak ya? Masih Karesidenan Surakarta gitu loh Pak. Ya ada yang Kartosuro, ada yang Sukoharjo, ada yang ya baiklah. Ya, malam hari ini alhamdulillah ada beberapa jamaah baru, ada yang dari lama juga, ya. Terus kita kembangkan kampanye Sadar Allah. Kalau di sini itu lebih mengkampanyekan tentang sadar Allah.
Kalau zikir nafas itu kan metodenya. Kita bisa sadar Allah itu bisa pakai zikir nafas, bisa pakai yang lain. Pakai sholat juga bisa, pakai Al-Quran juga bisa. Ya, satu metode saja dari kita, dan ternyata memang efektif zikir nafas itu karena memang fokusnya pada kesadaran. Ya, banyak orang nggak sadar, Pak. Ya, nggak sadar. Kadang-kadang melakukan sesuatu tuh nggak sadar. Bekerja aja nggak sadar, Pak. Loh, wes jam 1. Loh, wes sore gitu. Nggak sadar waktu. Ya karena asik. Baik, nah ada yang sampai parah, Pak. Kamu tadi ngapain? Tadi ngapain ya? Oh, ini kan parah. Ya? Nggak sadar. Hah? Nggak sadar. Nggak sadar. Oh, ada itu. Ya, kesadaran ini penting dan harus selalu kita jaga. Maka tingkatan-tingkatan kesadaran itu juga harus kita. Kalau kita ini sudah sadar mungkin ya, saya sedang di sini, saya sedang saat ini, saya sedang di sini, itu kita sadar. Tapi apakah kita sadar bahwa Allah ini ada di dekat kita? Nah, ini yang terus kita gembleng, baik diri saya, teman-teman, dan semua yang ingin belajar. Ini kita menyadari bahwa Allah itu ada di dekat kita. Ini yang harus selalu kita ingatkan. Maka menggunakan nafas, karena nafas itu tidak akan pernah berhenti sedetik pun. Ya, kalaupun berhenti itu kita tahan. Karena kita tahan itu ya berarti kita masih ada nafas. Cuma kita tahan kan gitu. Ya, tidak pernah berhenti sedetik pun. Baik, nah kalau kesadaran akan Allah itu akan terus berkembang. Maka spiritual itu semakin tua, Pak. Semakin tua itu kalau spiritualnya semakin matang, Pak. Wah, itu banyak dicari orang, Pak. Tapi kalau semakin tua semakin nggak karuan, Pak. Wah. Enak banget, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Wah, ini. Nah, kita semakin tua, Pak. Umur itu kan nggak semakin muda kan, Pak. Semakin tua, Pak. Bolehlah tubuh itu keropos, Pak. Ya, namanya juga sudah dipakai 60 tahun, Pak. Ya, motor lagi umurnya berapa, Ki? 2002 sekarang. Nah, 2002. 15 tahun. 15 tahun. Nah, kalau yang pakai aki ya itu speedometer itu sudah balik nol lagi. Sudah berapa kali balik nol gitu. Karena kemana-mana pakai motor. Baik. Ya, fisik itu makin lama nggak makin baik, Pak. Makin menurun. Otak itu, Pak, makin lama itu makin nggak pinter, Pak. Otak itu makin lama makin mengkeret. Nah, mengkeret itu apa? Menyusut apa? Ya, mengalami degradasi namanya. Otomatis kan kemampuan berpikir kan turun, Pak. Berkurang. Ya, cobalah kita itu hitung-hitungan dulu waktu remaja, waktu dewasa, dan sekarang kan berbeda. Mikirnya berbeda. Nah, yang bisa berkembang terus sampai kita mati nanti itu adalah spiritual. Ya, kalau kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual. Intelektual sama emosi itu akan turun ininya. Kalau sudah 40 itu penurunan, Pak. Ya, penurunan. Tapi kalau spiritual itu kalau semakin di ini kita semakin Allah itu semakin meningkat. Dan meningkatnya itu enggak ada limitnya, enggak ada batasnya. Ya. Maka kalau kita ingin hidup berkualitas, ya bagi yang sudah usia 40 lebih, ya kembalilah ke spiritual. Maka saya punya usul itu kepada perusahaan-perusahaan yang mau memensiunkan karyawannya, itu jangan disodori dengan bagaimana berwirausaha. Ya, sudah tua suruh berwirausaha. Uang pesangon habis sama stres. Ya kan? Artinya yang mau pensiun itu ya dibina spiritualnya, yang diperkuat.
Loh, Allah itu Maha Pemurah. Saya buka di sini Pak Al-Quran itu. Kebetulan yang konsultasi ke saya lewat Al-Quran itu orang yang sudah pensiun. Tanya rezeki saya gimana Pak, dulu saya sebelum pensiun itu gaji saya itu puluhan juta, sekarang habis Pak, tinggal hanya 4 juta. Wah, ya kaget toh Pak, habis dari 50-60 juta per bulan tinggal 4 juta. Terus gimana Pak? Saya buka Al-Quran Pak. Intinya tuh kamu tuh nggak usah khawatir, Allah tuh akan memberi jalan rezeki. Ya. Terus intinya jangan kamu mencari dunia, hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Jadi intinya sudah Bu, ini Quran bilang, Allah sudah mengisyaratkan di sini bahwa ibu nggak usah usaha yang aneh-aneh, mendekat diri saja kepada Allah, nanti Allah akan jamin rezekinya, nggak usah khawatir. Ya mungkin harapan beliau ini kan bagaimana nanti di solusi di Quran saya harus usaha apa gitu. Ternyata malah nggak suruh usaha, suruh mendekatkan diri kepada Allah. Ya, nah baik, kesadaran-kesadaran yang spiritual inilah yang harus kita gali bersama, yang harus kita tekuni bersama. Ya, kita tekuni bersama. Baik. Ya, kembali ke metode tadi sudah disampaikan di Sunan tentang metode zikir nafas, ya. Zikir nafas. Baik. Zikir nafas ini sederhana, Pak. Caranya. Tapi hasilnya itu ibaratnya gini, Pak. Cangkul, Pak. Cangkul itu sederhana toh, Pak? Ada besinya, ada pegangannya. Kan cuma itu, Pak. Tapi coba untuk nyangkul itu Pak, nyangkul tanah. Itu cangkul lebih dalam lagi, lebih dalam. Bisa nggak Pak? Bentuknya cangkul. Zikir nafas itu ya ikuti nafas, Bu Allah. Tapi kalau itu selalu digunakan untuk ini, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Kedalamannya itu kalau kita nyangkul, hari ini dan besok lain. Besok dan besoknya lagi, lain lagi. Padahal alatnya sederhana toh Pak. Nah itulah zikir nafas. Makanya saya senang dakwah zikir nafas ini Pak. Caranya gampang, caranya mudah, hasilnya ya bisa maksimal, memuaskan. Suka-suka yang punya cangkul ini mau dipakai nyangkul apa tidak. Ya. Makanya saya di sini bersama teman-teman memotivasi Bapak Ibu di rumah dan di sini untuk selalu berzikir, sadar Allah Subhanahu wa taala dan menyebut asma Allah. Ya. Quran banyak kok Bu menyebutkan, Bapak menyebutkan tentang hu Allah itu banyak. Ya. Huwa Allah disebut dengan huwa itu banyak. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang anzala menurunkan ketenangan dalam hati-hati tiap orang yang beriman. Qul huwallahu ahad, pakai huwa. Jadi kita zikir huwa itu apa? Hadisnya apa? Dalilnya apa? Oh, Quran. Kita menyebut huwa itu di Quran juga menyebutkan huwa. Huwa itu hu. Nah, jadi nggak ada masalah. Baik. Ya, jadi setiap kita berzikir, ini ada satu metode yang mungkin belum saya sampaikan ke banyak kawan, yaitu tentang bagaimana kita bisa mengupgrade spiritual kita dengan zikir nafas. Ya, tentunya ini bagi yang ingin belajar ini tentunya harus sudah memahami tentang zikir nafas dan sudah mempraktekkan. Sebab kalau enggak ya enggak paham dengan apa yang saya sampaikan berikut ini. Baik, yang pertama Bapak dan Ibu harus paham tentang level 1, 2, 3 ya. Level 1 itu kan mengikuti nafas. Ya, belum ada zikirnya, belum ada sadarnya. Level 2 baru ada sadarnya dan menyebut asma Allah. Ketika nafas masuk, ketika nafas keluar, Allah.
Kemudian yang bisa mengupgrade spiritualitas kita itu ada di level 3. Ya, ketika kita nafas masuk ya. Itu mendekat. Mendekat ini. Takorup namanya. Kenapa kok ke atas, Pak? Sebenarnya Allah itu maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Sehingga itu ke atas. Apakah Allah di atas? Ya. Di bawah ada. Makna di atas itu bukan tempat sebenarnya, Pak. Di atas itu adalah kehormatan. Allah di bawah ada nggak? Ada. Di atas ada. Tapi kehormatan tuh kan nggak mungkin di bawah, Pak. Terhormat itu pasti di atas kan gitu. Jadi makna kenapa kok di atas itu bukan masalah tempat, karena Allah itu ya di mana-mana ada. Tapi kalau kehormatan itu pasti di atas. Makanya ketika kita itu kita mengarahnya ke atas, menuju ke atas. Kenapa disebut juga dengan di atas arsnya? Ya, di atas arsnya. Ars itu apa? Ars itu singgasana. Ya di atasnya itulah, singgasana itu yang mana? Apakah di atas langit sana? Ya. Langit itu nggak ada, Pak. Ayo coba, penemuan mana yang sudah pernah menemukan langit? Kalau langit-langit ada, Pak. Ini langit-langit, itu langit-langit. Tapi kalau langit itu tidak ada, tembus ke sana ya unlimited, Pak. Iya kan, Pak? Makanya beribu-ribu galaksi, beribu-ribu bintang itu karena memang nggak ada batasnya. Tapi di mana langit? Langit itu hanya keterbatasan mata kita karena tidak bisa melihat keluasan daripada alam semesta. Maka menyebutnya langit. Lah, kenapa kok langit? Sebenarnya langit itu agar kesadaran kita itu loncat dari kesadaran logis. Maka disebut langit. Langit itu nggak ada. Allah di atas langit, berarti kan Allah itu berada di tempat yang tidak ada, kan gitu. Paham nggak maksudnya, Pak? Jadi kalau kita masih mengadakan Allah, nah itu berarti ya bukan Allah. Karena Allah itu berada di suatu tempat yang tidak ada di dalam pikiran kita. Makanya Allah berada di atas arsnya, di atas langit. Bahkan langit itu pun sab 7, Pak. Yang saat pertama aja pikiran kita sudah tidak bisa menjangkau, apalagi sab 7. Jangan membayangkan kemudian langit itu seperti kue lapis gitu loh, Pak. Berlapis-lapis gitu, enggak, bukan seperti itu. Wah, bersab-sab. Langit pertama ketemu dengan langit kedua. Oh, langit aja enggak ada. Allah itu berada pada satu tempat yang pikiran kita tidak bisa menjangkau, maksudnya gitu loh, Pak. Makanya kalau kita menghadap Allah ini jangan mikir keberadaannya. Nah, karena Allah tidak berada. Karena dia beradanya juga di mana-mana. Baik. Jadi itu mendekat aja. Pokoknya ke atas saja, Pak, mendekat, takorub. Ini kan naik enggak, Pak? Naik enggak ini? Naik ya, naik set. Ketika nafas habis, ya kan? Berhenti dia. Nah, ketika Allah ini berserahnya di sini, Pak. Allah. Ini berserah, kita berserahnya itu berada di wilayah ini. Ya, berada pada wilayah takorub yang di sini ini. Nanti ketika nafas habis, nafas sudah habis, ada dorongan untuk nafas masuk, naik lagi, Pak. Bukan dari sini, Pak, tapi dari sini. Naik. Nah, kan? Nah, dari sini kita pasrah lagi. Allah. Berserahnya tidak di sini lagi, tapi di sini. Ya. Jadi meningkat. Terus kemudian dari kita naik lagi. Jadi kita naik dari tangga yang terakhir kita lewati.
Jadi spiritual itu naik terus. Jadi bukan hu Allah, nggak kemana-mana, Pak. Ini kok orang sensasi orang apa tuh? Iya kan emang nggak kemana-mana. Nah makanya kita naik, berhenti, Allah sini. Ini naik lagi jadi, Allah berserah di sini. Kan gitu. Allah. Jadi mendekat itu itu horizontal vertikal, dan pada ketinggian lah, misalnya kalau kita terbang itu ya pada ketinggian 5 kilo atau 1 kilo, nah kita berserah diri di wilayah 1 kilo itu. Allah. Nanti terbang lagi dari ketinggian 1 kilo itu. Dari nol ya. Bukan dari 0, 2 lagi. Nanti kita berarti tangan. Terus jadi spiritual kita tuh meningkat, Pak. Spiritual kita akan meningkat. Dan ini unlimited. Nah, itu Pak yang kita apa? Yang kenapa kok orang senang berzikir? Itu karena wilayahnya itu unlimited, Pak. Taruhlah misalnya perjalanan itu kita unlimited, Pak, ke arah barat. Ya kan? Perjalanan pertama lihat Keraton Kartosuro. Wah. Belum pernah ke sana kan, Pak? Wah, temboknya sudah agak rusak. Wah, ke sana lagi sampai Pengging. Wah. Pengging lagi, sana lagi. Latar. Wah. Perjalanan ke sana terus. Asik, Pak. Dan ini nggak ada batasnya. Nah, spiritual itu, Pak. Beda dengan satu kesenangan. Kalau jasad itu kesenangan paling nikmat apa sih, Pak? Kalau kita sudah pernah merasakan, misalnya lah paling puncak kenikmatan seks. Sudahlah itu. Kan ini gak kemana-mana, cuma itu saja. Tapi kalau kenikmatan spiritual itu berubah-ubah. Nah, ini kebahagiaan yang hakiki kalau saya menyebutkan. Karena apa? Selalu berubah-ubah. Kalau orang punya mobil, nggak ada bahagia jati, nggak ada, Pak. Punya mobil baru, alah paling bahagianya berapa lama, Pak? 1 bulan? Baru beli itu bahagia. Setelah keluar terbaru apa bahagia, Pak? Nggak sampai keluar terbaru, Pak. Sudah pakai 1 bulan itu biasa lagi. Kecuali ada orang, wah mobil tinggal, Pak, wah ya, sir gitu aja, seneng gitu. Nek digagas wong ya sedih banget. Punya mobil baru nggak ada orang. Itu kenikmatan jasad dia. Nah, kenikmatan spiritual ini yang harus kita cari. Kebahagiaan. Orang kan wah Raja Ampat. Wah indahnya. Wah begitu terkenal kan, Pak. Coba ke sana 2-3 kali, Pak. Suruh ke sana lagi, Pak. Bosan Pak? Lebih indah ke Tirtomoyo, Pak. Yang belum pernah. Yang belum pernah ke sana. Tapi ya udah ke pernah Tirtomoyo 2-3 kali, bosan lagi sudah. Nah makanya mari kita ke Allah itu bukan mencari sensasi, bukan mencari kebahagiaan, tapi memang tugas kita ini adalah untuk kembali kepada Allah. Banyak Quran yang menyebutkan kemana lagi engkau akan dikembalikan, kemana lagi engkau akan kembali, itu ke Allah itu. Makanya ya sebenarnya bukan menunggu kematian, kemana engkau akan dikembalikan itu ya bahasa di Quran itu enggak ketika kamu mati kamu akan dikembalikan ke Allah, enggak gitu, Pak. Bahasanya itu enggak ada disebutkan tentang kematian, enggak ada. Bahasanya cuma kemana lagi engkau akan dikembalikan. Berarti apa? Ya kita sejak sekarang itu kembali kepada Allah. Ya. Bukan kembali kepada harta, bukan kembali kepada kekasih, bukan kembali ke anak, ke keluarga, enggak. Bukan kembali ke orang tua, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah dengan kembali ke Allah ini keluarga kita ajak sama-sama, maka akan menemukan kebahagiaan juga keluarga kita. Karena tanggung jawab kita, Pak, sebagai suami kepala rumah tangga itu harus menyelamatkan. Selamatkanlah keluargamu itu dari api neraka. Baik Bapak Ibu, mari kita
tundukkan hati kita, kita rileks, duduk. Yang berada di padepokan silahkan duduk yang rileks saja. Ya, silahkan kalau ada yang mau pakai apa namanya, bantal boleh. Ya. Yang di rumah silahkan memposisikan diri masing-masing. Bagi yang masih kuat silahkan duduk timpo, ya. Duduk timpo atau duduk iftiros itu yang ideal. Tegakkan tulang belakang. Ya, usahakan selama latihan tidak bergerak sedikit pun. Baik, mari semuanya kita hadirkan hati kita. Kita pasrahkan pikiran kita, hati kita, tubuh kita, ya, jiwa kita serahkan kepada Allah, kita pasrahkan. Ya, mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, ajarilah kami untuk berzikir kepadamu ya Allah, untuk bersyukur dan untuk beribadah yang baik kepada Engkau. Kendorkan seluruh otot, pasrahkan, pasrahkan, pasrahkan kepada Allah. Biarkan nafasnya keluar masuk dengan bebas, dengan rileks. Tidak perlu mengatur nafas. Tiap nafas masuk kita iringi dengan menyebut asma Allah. Ketika nafas keluar kita iringi dengan menyebut asma Allah. Allah. Ikuti keluar masuknya nafas dengan berzikir. Ya. Nafaslah sesantai mungkin. Biarkan nafasnya keluar masuk sambil diiringi dengan zikir. Ketika kita menyebut arahkan
kesadaran kita kepada Allah yang dekat. Jika Allah arahkan kesadaran kita menuju kepada Allah yang dekat. Terus Allah. Biarkan nafasnya keluar masuk dengan rileks. Allah. Allah. Sambil menyadari Allah yang dekat, menyadari. Allah. Baik. Sekarang ketika kita menyebut hu, kita takarub kepada Allah, mendekat. Arahkan untuk mendekat kepada Allah. Ketika nafas habis, kita mau mengeluarkan, pasrah Allah, pasrahkan pada level dimana kita mendekat yang terakhir. Sekarang kita naik lagi dari tanjakan yang pertama, naik lagi, pasrahkan Allah. Terus naik. Ketika nafas masuk, naik ke atas. Ketika Allah, pasrah di tingkat teratas. Allah. Naik lagi dari tingkat teratas tadi, naik lagi. Allah. Pasrahnya di tingkat terakhir. Kita masuk nafas lagi, naik lagi.
pasrah kita di tingkat terakhir. Allah. Naik lagi. Pasrah lagi. Allah. Terus naik lagi. Ketika nafas keluar, pasrah di tingkat terakhir. Allah. Terus naik lagi vertikal, naik, kenapa habis, pasrah di tingkat terakhir. Allah. Pertahankan, napas masuk, naik lagi dari tingkat yang pertama tadi, dari tingkat yang terakhir tadi. Allah. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Pasrah. Allah. Terus mendekat, lebih dekat lagi. Allah. Mendekat lagi dari tingkat yang terakhir tadi, mendekat. Allah. Terus naik lagi. Terus naik lagi. Allah. Terus ke Allah.
Allah. Terus naik lagi. Allah. Naik lagi. Ketika naik, ketika nafas masuk naik ke atas, ketika nafas keluar berserah. Kemudian naik lebih tinggi lagi ketika nafas masuk, ketika Allah berserah.
silahkan dilanjutkan lurus ke Allahnya, terus naik berserah, naik lagi berserah lagi, naik lagi berserah lagi, naik lagi berserah lagi, naik lagi berserah lagi, unlimited tanpa ada ujung. Oke. Silahkan dilanjutkan zikirnya. Siaran ini akan saya sudahi. Silahkan dilanjut sampai selesai.